Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Faiz Perjuangan Video Jurnal episode ke-8 kalau nggak salah. Eh, di video jurnal kali ini saya mau sekedar bercerita lah tentang apa yang beberapa hari ini, mungkin semingguan ini, seminggu lebih ini vibe-nya itu udah apa ya, masih kerasa di rumah. Jadi semua diawali dengan mungkin seminggu yang lalu saya dapat kartu sorry tiket tiket konser band Gigi yang udah lama sih nggak pernah saya tonton dan kebetulan saya dapat kurang lebih hampir ya banyak sih dikasih 6 kemarin terakhir waktu mau saya ambil tapi saya cuma ngambil dua dan saya mengajak istri saya untuk nonton Gigi waktu itu di Kridosono seminggu yang lalu. Nah, kebetulan dan ternyata secara tidak sadar ini adalah pengalaman pertama istri saya nonton konser ya di sebuah pertunjukan yang ya ya selama nonton pertunjukan berdiri. Ternyata karena di awalnya saya dulu ketika masa-masa awal menikah memang sempat mengajak dia nonton konser ya. Tapi waktu itu memang bintang tamunya itu band-band underground kalau nggak salah saya ingat saya sih Dead Vomit gitu di UPN kalau nggak salah. Dan kok kayaknya wajahnya itu kayak rasa nggak nyaman gitu ya dan saya mengambil keputusan sepihak, mengambil kesimpulan sepihak ternyata kayaknya istri saya nggak suka dia nonton konser gitu. Tapi kemarin ya ketika acara konser Gigi ini ternyata wah dia sangat menikmati, dia sangat senang banget gitu loh. Dan eh, efeknya adalah setelah dia nonton nonton acara konser itu dia tuh langsung follow tuh band-bandnya, personilnya, Kang Arman dan sebagainya. Dan satu sisi saya pribadi kemarin ketika melihat konsernya Gigi itu amazing lah gitu loh. Karena usia mereka itu udah nggak muda lagi. Kalau nggak salah Arman Maulana itu usianya udah 54, 54 atau 56. Kurang saat Thomas basisnya itu juga kurang lebih umurnya segitu. Kemudian Dewa Bujana dan yang paling muda kalau nggak salah drummernya Hendy. Ketika ngelihat mereka itu rasanya ya ampun mereka itu usianya udah 50 tahun dan badannya dan kondisi tubuhnya itu masih terjaga gitu ya. Saya kayak ngerasa insecure gitu. Aduh, kok badan saya melar gini gitu ya di usia segini gitu loh. Dan oke, ini jadi kesimpulan bahwa kita harus jaga kondisi tubuh nih, kondisi badan. Ya mereka pun dengan kondisi yang mungkin ya oke, memang benar pekerjaan mereka membutuhkan stamina fisik yang tinggi, akhirnya kegiatan fisiknya juga tinggi. Tapi juga ya pekerjaan-pekerjaan seperti saya sebagai guru juga sepertinya juga perlu juga tuh kegiatan fisik. Ya maksudnya menjaga kondisi fisik dan ya mengurangi lagi asupan-asupan non protein yang mungkin secara nggak sadar sebetulnya kita sering banget mengonsumsi asupan-asupan karbonya atau mungkin non proteinnya sangat sedikit. Sate 5 tusuk tapi nasinya 2 atau 3 piring misalnya. Ya itu ya yang berlebihan memang nggak baik sih gitu ya. Tapi kadang-kadang ya yang penting kenyang. Nah, kayak di luar itu semua eh, itu yang menjadi apa ya vibe vibe suasana setelah nonton konser itu menjadi semacam apa ya agak mencandu gitu ya buktinya ya dengan adanya Prambanan Jazz kemarin itu ya sampai hari ini hari terakhirnya hari ini rasa pengen banget nonton dengan line upnya yang cukup menarik ada Kunto ada Malik Edi Essential dan hari ini kalau nggak salah puncaknya ada Gigi juga katanya main unplug dan juga ada Dewa dengan vokalisnya Firza. Setelah nonton Gigi itu jadi pengen lagi nonton nonton konser yang lain gitu ya. Tapi ketika eh, melihat harga tiketnya, wow, ya mungkin karena kami tidak merencanakan ya. Seandainya kami udah jauh-jauh hari udah merencanakan, mungkin kami akan beli gitu ya. Mungkin next time di Prambanan Jazz ke-11 lah mungkin kami akan nonton. Kalau bisa full day gitu ya. Spesial selama 3 hari apa 2 hari.
kita nonton Prambanan Jazz. Dan dari situ saya sempat flashback lagi sih tentang eh, ya jadi sebelum saya jadi guru BK itu memang ya saya mungkin pernah cerita sebelumnya bahwa saya aktif di event organizer juga. Dan selain event organizer, saya itu di belakang di secara digital di dunia maya itu juga membuat website kontakbandartis.com. Jadi website ini konsepnya sebetulnya adalah informasi tentang kontak-kontak person awal ini dibikin adalah eh, berinformasi tentang kontak person band-band ataupun artis-artis yang ada di Indonesia. Eh, saya membuat ini kalau nggak salah di 2009. Nah, 2009 dan fokus membuat web saya beli domainnya dan sampai sekarang masih ada di 2010. Eh, ketika awal membuat pada zaman itu memang kontak person band-band sangat-sangat susah gitu ya, sangat-sangat susah untuk didapatkan, untuk mendapat kontak person manajernya. Sehingga waktu itu cukup cukup apa ya, cukup intensitas orang-orang untuk mengunjungi itu dan menanyakan kontak personnya cukup tinggi. Dan bahkan juga menjadi karena saya bekerja sama dengan beberapa manajemen band di Jakarta, walaupun saya berada di Jogja, saya bisa membuat layanan jasa penyediaan apa ya, booking agent lah kayak gitu ke beberapa band dan beberapa event organizer. Dan teman-teman saya kebetulan kontaknya juga cukup cukup lumayan aktif walaupun pada zamannya lah, pada masanya itu. Dan sekarang memang secara kondisi kalau band-band saat ini sudah pasti punya sosial media dan mereka garap itu. Dan kontak person juga mudah didapatkan untuk mencari kontak person band-band tersebut melalui sosial media, entah itu Facebook, Twitter, dan sebagainya. Namun ini yang menurut saya pasar pasar untuk sebetulnya untuk jadi booking agent itu masih masih ada menurut saya gitu. Di Amerika, di Amerika sana, setahu saya dan jika tidak berubah ya, eh, artis-artis itu mendapatkan job order itu melalui booking agent. Jadi mereka booking agent itu memang menyebarkan informasi bahwa ini mau tour nih. Jadi siapa, negara-negara mana yang mau, event organizer mana, kota-kota mana aja yang mau. Dan semuanya melalui booking agent. Dan karenanya kalau teman-teman melihat ada beberapa, jadi kalau saya dulu pernah baca bukunya Java Musikindo ya, ada beberapa mereka bisa dapat artis murah kalau dapat artis pulang. Jadi misalnya dia di Australia ya, dia habis konser di Australia, mau pulang ke Amerika atau pulang misalnya mau tur ke Tokyo misalnya mungkin atau ke Malaysia. Sebelum mereka ke Malaysia diadang dulu tuh, disuruh main ke Jakarta. Bisa sehari atau 2 hari. Nah biasanya kan memang jadwalnya juga bisa dapat dari jauh-jauh hari juga gitu loh. Dan itu konon katanya bisa mendapatkan harga murah. Dan seperti juga teman-teman promotor musik juga mungkin melakukan hal yang sama. Tidak hanya di band-band lokal, mungkin juga di band-band internasional yang diundang juga mungkin bisa seperti itu. Karena menghadang band pulang untuk konser itu cukup cukup murah dan harganya tidak terlalu mahal. Itu sepengetahuan saya. Correct me if I'm wrong. Kemudian kembali ke kontakbandartis.com. Ya, website ini kebetulan memang sudah saya pikirkan, udah berkali-kali saya pikirkan, saya pengen ini website ini tetap bisa bertahan. Domain inilah minimal. Dan bisa dijadikan untuk konten informasi tentang artis-artis gitu ya. Tapi bukan secara konten artis yang ya gosip kayak gitu. Memang sih gosip memang jadi lahan panas kayak lambe turun dan sebagainya. Cuma saya kepikiran aja ini bisa bisa diaktifkan untuk bisa memberikan informasi-informasi ya bisa kayak Rolling Stone lah ataupun mungkin eh, zaman dulu tuh ada majalah namanya News Musik, berita tentang musik. Dan itu luar biasa sih waktu itu konten-kontennya dan itu beritanya majalahnya majalah eksklusif. Kepengen kayak gitu, bisa memberikan konten-konten tentang tentang musik secara secara apa ya, secara independen penilaiannya ataupun mungkin objektif lah mungkin dalam memberikan informasinya tentang tentang
dunia band atau dunia artis keartisan yang menilai seseorang itu dari karyanya. Itu kepikiran saya sih, saya pengen lagi ngembangin itu. Dan sebetulnya ide-ide ini sudah berkali-kali muncul, cuma memang tidak jadi ini, jadi agak terhambat karena beberapa kondisi yang mungkin tidak mendukung lah. Dan uh, kayaknya sih gitu dulu deh, sekedar cerita saya hari ini. Saya barusan muter-muter lihat Prambanan Jazz. Prambanannya ya, pagernya. Tidak nonton Prambanan Jazznya karena nggak dapat tiket. Jadi ya uh, semoga next tahun depan bisa lihat. Dan terima kasih sudah mendengarkan, menonton. Semoga bermanfaat dan terinspirasi. Kalau tidak ada pun saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Adios. Ciao.